pajak. Selamat menikmati rujak hari ini. Aku kan punya mahasiswa bimbingan. Nah, lagi COVID gini nih, lagi situasi pandemi, semuanya lagi situasi yang anomali lah ya, force majeure gini. Terus mau bimbingan tentang topik-topik pajak gitu. Jadi kira-kira bisa nggak sih ke kantor pajak gitu ya apapun lah, mau di KPP, KP2KP, Kanwil atau kantor pusat pajak itu gimana kira-kira? Boleh nggak mau bimbingan gitu, mau penelitian riset? Bisa sih Pak, kalau mau riset di kantor pajak itu di Direktorat Jenderal Pajak, cuman ya itu mesti izin dulu. Mesti izin dulu ya. Terus izinnya gitu yang datang ke kantor pajak masukin surat gitu? Enggak lah Pak, sekarang kita udah ada aplikasi e-riset Pak. Jadi nanti mahasiswa Bapak tinggal ini aja masuk buka www.eriset.pajak.go.id. Itu ada Pak, jadi Bapak mahasiswanya nanti suruh masukin permohonannya di situ aja. Oh gitu, jadi ngajuin permohonan ke situ, terus kemudian tentang topik-topiknya sudah ada nggak? Apa maksudnya topik-topik apa yang relevan gitu, sudah ada guidelines-nya nggak sih? Ada sih Pak, tapi kan sama ini kalau mahasiswa Bapak ngambilnya apa? Oh, mahasiswa saya tidak akuntansi ya? Akuntansi, ya macam-macam sih Pak. Biasanya emang terkait akuntansi, ekonomi gitu. Tapi kalau selainnya itu juga bisa sih Pak. Kita macam-macam ya. Hukum, itu bisa ya. Hukum, terus IT, SDM, terus terkait komunikasi, bisa juga kan Pak ya, terkait kehumasan. Terus, nah ini kan mahasiswa ini kadang-kadang kita sendiri sebagai pembimbing kan nggak tahu nih proses bisnisnya di kantor pajak atau yang berkaitan dengan pajak gitu ya. Kita nggak terlalu tahu topik-topik yang relevan, yang faktual, yang aktual, yang punya nilai untuk diriset gitu. Nah itu gimana caranya ya? Nanti mahasiswa Bapak suruh masuk ke www.eriset.pajak.go.id. Itu di situ udah lengkap Pak, ada petunjuknya. Nah kalau terkait syarat-syaratnya, itu yang penting mahasiswanya nanti nyiapin surat pengantar dari kampus Pak. Surat pengantar dari kampus, kemudian proposal risetnya, tentu saja proposal riset nanti yang ada isi metode penelitiannya gitu Pak. Jadi kita tahu kan, data apa aja yang dibutuhkan, terus kira-kira apa sajalah yang dibutuhkan untuk risetnya. Terus yang ketiga, mahasiswanya juga upload surat pernyataan bermaterai bahwa hasil risetnya itu bersedia diberikan kepada DJP. Kepada Direktorat Jenderal Pajak ya. Formatnya pun ada di e-riset itu Pak. Di aplikasi di website itu tinggal di download, tanda tangan, bermaterai, di-upload lagi. Jadi semua sekarang kalau mau riset yang berkaitan dengan topik pajak di kantor pajak itu sudah berbasis e-riset ya? Sudah di e-riset semua, jadi lebih enak tuh mahasiswa bisa memantau, udah sampai mana nih permohonan riset saya, apa baru masih dicek kelengkapan persyaratannya atau masih dicek kalau ada datanya atau enggak di KPP. Jadi kan alurnya begitu masuk itu nanti dicek dulu lengkap apa enggak tadi kan syarat-syaratnya, kemudian nanti di KPP itu datanya tersedia atau enggak. Kalau misalnya tersedia ya diterima risetnya, tapi kalau misalnya ternyata datanya tidak tersedia atau bersifat rahasia, ya mohon maaf dengan terpaksa kita tolak Pak. Ya memang mungkin mahasiswa juga perlu tahu ya, walaupun mahasiswa itu punya hak untuk melakukan riset ke kantor pajak berkaitan dengan topik pajak, tapi kantor pajak itu sendiri juga dilindungi dengan kerahasiaan ya, jadi tidak semua informasi bisa dibuka, bisa didiskus gitu ya, jadi kita perlu tahu. Jadi memang mungkin kalau boleh kasih saran, mungkin bandingkan pendapat mahasiswa maupun dosen pembimbing itu perlu ya tahu untuk terkait dengan bisnis prosesnya, kemudian terkait dengan sistem yang ada di kantor pajak itu perlu tahu supaya ketika mengajukan topik untuk diriset itu betul-betul relevan, faktual,
dan punya nilai ilmiah gitu ya. Betul. Jadi perlu tahu. Jangan juga terlalu idealis harus bisa tentang WP yang detail sampai data-data WP. Nah itu udah pasti ditolak Pak, karena kan data WP udah sifatnya rahasia ya. Iya. Tapi kalau cuma terkait struktur organisasi di DJP atau terkait data-data penerimaan secara global itu bisa. Iya. Terkait data-data yang umum lah ya, Yang penerimaan umum, pajak betul. gitu, kemudian dari segi jenis pajaknya, sektor yang dominan atau sektor yang berkaitan dengan produk pajak itu kita bisa dapat kali ya. Betul Pak, nggak masalah. Cuman yang perlu dicermati juga ini tujuan mengajukannya ya Pak ya. Kadang tuh dari S1 kan beda ya sama S2, S3. Jadi khusus mahasiswa S1, mahasiswa Bapak S1 ya? Mahasiswa saya Ada S1, S1, ada S2, S2, ada S3. S3 ya. Makanya itu beda-beda loh Pak syaratnya. Beda-beda syaratnya. Terus Jadi- mungkin juga ada yang ini juga ya, non akademik juga ada mungkin Betul kan. Pak, iya. Nah itu ceritanya gimana coba? Jadi kalau misalnya yang anak S1 atau D3 atau D4 itu ngajuin risetnya ke kantor wilayah Pak. Kantor misalnya anak mahasiswa Bapak nih mau mengajukan risetnya di KPP Matraman. Itu kan di bawahnya kantor wilayah di Jakarta Timur. Jadi nanti surat pengantarnya dari kampus itu permohonannya ditujukan ke kantor wilayah di Jakarta Timur. Nah kalau untuk mahasiswa S2, S3 ataupun dari luar di luar kampus gitu maksudnya mandiri itu berarti ngajuinnya nanti ke Direktur Peduhumas Pak. Oh gitu, Di ke kantor pusat pajak. Nah, Oke. beda tujuannya. Nah terus juga dibedakan Pak antara mahasiswa sama non mahasiswa. Kalau mahasiswa kan tadi syaratnya 3 itu ya Pak, yang surat pernyataan, pengantar dari kampus sama berbaterai itu sama proposal risetnya. Kalau untuk dari luar non mahasiswa itu ada syarat tambahan Pak. Syarat tambahannya adalah dia sudah melaporkan SPT tahunan. Oh gitu, udah Dua nyampein tahun SPT terakhir. tahunan selama 2 Dua tahun tahun. terakhir dan tidak ada tunggakan pajak. Jadi ada surat keterangan fiskalnya. Oke. Surat keterangan fiskal juga bisa online kan ya? Bisa Pak, semuanya online. Jadi nggak masalah sih. Yang penting kita ya sama-sama enak lah ya, yang bisa dipajak, sudah clear, pajak itu sudah patuh. Nanti terkait dengan online, saya pikir juga migrasi dari layanan yang konvensional ke online ini juga salah satu topik yang bisa diriset juga oleh mahasiswa baik S1, S2 dan Pak. S3 kan ya. Karena perubahan ini juga akan mempengaruhi layanannya, kualitas layanannya, behaviornya juga perilakunya akan berubah gitu. Terus dan kontak dengan petugas pajak juga semakin tidak bisa dikurangi lah ya kontak dengan petugas pajak. Itu tentunya akan banyak merubah paradigma pendekatan ke antara wajib pajak dan petugas pajak juga berbeda ya. Betul Pak. Iya. Nanti kalau misalnya mahasiswa Bapak bisa menghubungi saya Pak, nanti saya ajarin langsung ke Oke, ini. gitu ya. Nanti diajarin cara Data itu seperti apa. Nah. Dapat mahasiswa dari sana. Dan saya juga pikir kalau mahasiswa ingin mendapatkan data wajib pajak, itu sebetulnya kan ada yang di-disclose yang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang masuk perusahaan. Itu kan datanya ada tuh di data publik kan ya. Ada Pak. Jadi bisa melakukan analisis dari situ, di-compare Betul. dengan data yang ada didapat dari kantor pajak gitu. Dan di DJP sendiri kan ada laporan tahunan Pak. Ada laporan tahunan. Laporan tahunan itu sebenarnya udah lengkap loh. Kalau misalnya mahasiswa pengen tahu itu ada di pajak.go.id tuh laporan tahunan. Di situ sudah ada tuh kalau pengen tahu sekilas ya sebelum masuk ke riset lebih dalam sekilas tentang apa tentang DJP ya di situ di laporan tahunan DJP ada lengkap data-datanya dari penerimaan, struktur organisasi, jumlah pegawai, SDM di situ ada. Jadi kesimpulannya kalau mau dapat yang data yang masih bersifat umum sepanjang bukan data wajib pajak secara detail ya, baik penerimaan, per jenis pajak, per sektor pajak, kemudian sektor organisasi dan sebagainya itu mungkin tersedia di kantor pajak ya. Betul, Pak. Dan kalau misalnya menyangkut data wajib pajak, sepanjang data wajib pajak itu wajib pajak yang masuk bursa, itu datanya menjadi data publik yang bisa diakses juga kan gitu oleh periset. Dan ketiga, kalau terkait dengan perilaku wajib pajak misalnya, kan sebetulnya bisa dilakukan dengan melakukan riset dengan data primer ya, membuat kuesioner gitu kan. Itu bisa diuji untuk mendapatkan data langsung dari wajib pajak.
Jadi sebetulnya banyak cara gitu ya. Itu Kak, nah yang perlu diingat oleh mahasiswa adalah dia harus menyebutkan data apa yang diminta secara detail. Misalnya data statistik apa, penerimaan apa yang jelas sedetail mungkin. Terus kedua, kalau mau kuesionernya ditujukan ke siapa, ke pajak atau ke pegawai pajak, jelaskan. Terus yang ketiga, kalau wawancara kemana, ke pegawai pajak, ke wajib pajak. Mungkin ada baiknya sebelum itu jadi ini lakukan pendekatan dulu ya ke petugas pajak atau apa gitu, atau rekan-rekan yang sudah melakukan riset lebih dulu atau apa. Iya, tanya-tanya dulu kali di kampusnya yang sebenarnya yang selama seniornya selama ini atau dosen lancar-lancar aja tuh yang mana gitu. Jangan sampai kita terlalu idealis terus pengen perfect semuanya, ternyata malah nggak jalan karena datanya tidak tersedia. Saya rasa ini akan jauh lebih memudahkan buat mahasiswa ya. Kalau dulu kan dengan membuat surat secara tertulis yang konvensional lah ya, masuk ke kantor pajak yang dia nggak bisa pantau surat itu sudah sampai mana. Kalau sekarang kan dengan basis online ini, dengan e-riset ini, dia begitu submit, dia bisa, mahasiswa itu bisa, riset itu bisa memantau tahapan-tahapan itu sampai mana, kapan dikabulkan izin itu gitu, sebagainya. Sangat membantu saya rasa, jadi lebih pasti gitu. Iya Pak, bisa dipantau. Dan kalau misalnya ditolak, jangan khawatir. Kalau ditolak, oh karena syaratnya kurang lengkap nih, Tinggal ya kita lengkapin lengkapin, masukin lagi. Oke, sip kalau gitu. Makasih banyak. Sukses ya Pak buat mahasiswanya. Sukses buat kita semua. Pertama, ketik e-riset di search engine, kemudian pilih iriset.pajak.go.id. Ajukan izin riset, lalu buat akun. Pilih status Anda mahasiswa atau non-mahasiswa, lalu isi data pribadi dan data akademik Anda. Centang pernyataan, sign up. Data Anda telah berhasil disimpan, silahkan buka email yang telah terdaftar. Aktivasi akun Anda sekarang. Silahkan masukkan password dan simpan. Akun Anda telah berhasil diaktifasi. Silahkan login menggunakan email yang telah terdaftar dan password yang telah dibuat sebelumnya. Login. Kemudian buat permohonan baru. Lalu tulis judul riset atau penelitian kalian. Kemudian, upload proposal penelitian dengan format PDF maksimal 2 MB. Pilih tujuan lokasi riset, kantor pusat DJP atau kantor wilayah DJP. Lalu, pilih penerbit izin riset sesuai dengan lokasi kalian. Selanjutnya, pilih jenis permohonan data yang kalian butuhkan. Kemudian jenis data yang diminta, bisa lebih dari satu ya, tinggal klik tambah. Kemudian upload berkas, yaitu transkrip nilai yang memuat IPK, surat keterangan atau surat pengantar dari perguruan tinggi, surat pernyataan bersedia menyerahkan ringkasan hasil riset, kemudian konfirmasi permohonan riset, centang pernyataan, submit. Permohonan izin riset kalian telah berhasil diupload. Silahkan mengecek email dan e-riset kalian secara berkala untuk mengetahui status proses permohonan e-riset kalian. Selamat mencoba!